Terungkap, Timnas Indonesia U23 hampir walk out saat dicurangi wasit lawan Gini U23. Kejadian bermula ketika Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Timnas Gini. Francois Letexier memberikan tendangan penalti kedua kepada Gini U23 pada menit ke-72 yang membuat berang pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong. Padahal dari tayangan ulang, tackle back Timnas Indonesia U23, Alfeandra Dewangga, mengenai bola lebih dulu meski diikuti terkaparnya penyerang Gini U23, Algas Simebah. Kiper Timnas Indonesia U23, Hernando Ari Sutaryadi, menceritakan bahwa Witan Sulaiman DKK sempat ingin mogok bermain akibat keputusan kontroversial itu, tetapi tidak jadi. Hernando Ari berkisah bahwa pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, tidak kuasa menahan air matanya. Arsitek asal Korea Selatan itu disebutkan menangis di ruang ganti stadion. Parah sih mas, itu kacau. Mungkin baru pertama kali saya lihat pelatih Timnas Indonesia menangis ya mas. Karena dia terharu. Kita kan sempat waktu penalti kedua itu sempat mau walk out ya, kalau keluar gitu kan, gitu kan. Tapi anak-anak menunjukkan sikap yang positif ya, kita mau bermain. Dan alhamdulillahnya itu nggak terjadi gol. Dan kita sayangnya juga nggak bisa balas gol itulah yang kita pikirin di luar. Penilaian jujur Budi Sudarsono pada Rafael Struijk, anak ini striker menjanjikan untuk Timnas Indonesia. Rafael Struijk pelan-pelan mampu menjadi andalan di Timnas Indonesia, baik di level senior maupun di level U23. Penampilannya di Piala Asia U23 2024 pun cukup menawan. Rafael Struijk mencetak 2 gol pada turnamen yang digelar di Qatar itu. Striker berusia 21 tahun itu juga berperan besar dalam keberhasilan Timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23. Ex-striker Timnas Indonesia, Budi Sudarsono mengungkapkan pengamatannya pada permainan Rafael Struijk. Budi merasa striker milik Ado dan Hak itu memiliki perkembangan yang bagus. Kalau perkembangannya bagus, jujur pertama kali dia kesini saya belum melihat dia seperti apa. Kemarin saya lihat anak ini menjanjikan sebagai striker. Sering dikasih kesempatan main akhirnya dia bisa membuktikan jadi pemain reguler, tanda sosok yang pernah menjadi bagian dari Persija, Persik, Sriwijaya, dan beberapa klub besar Indonesia yang lain itu. Irak paling diincar, pemain Timnas U23 Indonesia ingin lampiaskan kegagalan ke Olimpiade 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Timnas U23 Indonesia, Hernando Ari, langsung berfokus menatap grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menyisakan 2 laga. Ya kita fokus di kualifikasi World Cup ini karena punya tujuan besar. Sebisa mungkin kita berusaha masuk Piala Dunia, sambung Hernando Ari. Kembali berjumpa Irak, Hernando Ari berhasrat balas dendam. Di 3 pertemuan terakhir melawan Irak, pasukan Merah Putih tercatat menelan kekalahan beruntun. Rinciannya, takluk 5-1 di laga pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 1-3 di Piala Asia 2023, dan 2-1 di perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Pasti maulah ke Irak. Pemain kita sudah bagus-bagus kok sekarang. Mungkin lebih percaya, lebih pede sekarang ini karena pemain kita sudah komplit lah istilahnya itu. Dan mungkin masih ada tambahan-tambahan yang lain. Kita sebisa mungkin pasti ambil positif buat bulan Juni itu nanti, ujar Hernando Ari.
till my shadow turns to sun rays. And